Mami tuh tiap lebaran tuh, Dek, kakak beliin baju ya buat Alif. Ukurannya segini ya, cukup insya Allah ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalaupun agak kebesaran dikit nggak apa-apa supaya pakainya bisa lama, Umi bilang. Dibeliin abang sama Mami, pakailah abang baju lebaran. Bukan Umi Abi yang beliin, nak. Mami yang beliin. Tapi itulah rezekinya. Tiap anak-anak udah bawa rezekinya masing-masing. Susah-susah pun kita hidup, abang tetap bisa pakai baju lebaran. Walaupun baju lebarannya cuma hari pertama doang, karena cuma satu. Susah-susah pun kita, abang tetap bisa naik sepeda sama kawan-kawan abang. Nggak minjem abang sepeda mereka. Bukan dari Umi Abi yang beliin, tapi dari... Nah, perjalanan abang di masa kecil itu ya nggak mudah. Karena kalau Abi bilang gini, beda ya Mi, anak kita yang satu hidup dalam alhamdulillah cukup. Yang satu hidup dalam kekurangan. Jadi abang itu anak yang dibesarkan dalam kondisi susah. Itu. Jadi sebenarnya ya abang pernah hidup susah tapi dulu. Gitu. Iya, waktu abang kecil. Ya mudah-mudahan nggak susah dunia akhirat lagi, amin. So. Tapi memang Umi Abi ngerasain banget itu waktu abang masih kecil, mau beli pampers abang susahnya setengah mati, mau beliin susu abang karena waktu itu kan ASI Umi kan cuma 6 bulan ya buat abang. Jadi mau beliin susu abang itu juga susahnya minta ampun. Ada masa di mana abang itu nggak minum susu, saking udah habis susu dan abi nggak punya duit. Terus kita pindah kontrakan, tiap 2 tahun pindah, tiap 2 tahun pindah. Sampai nggak hafal pun abang dari awal sini ke sini saking ke sini. Banyaknya. Iya, abang mulai ingat rumah kita yang di mana? Yang abang tuh udah mulai punya memori rumah kita di mana? Oh, punya memori ya? Rumah IPB. Karena waktu itu umur abang juga udah 2 tahunan. Iya. Padahal sebelum itu kita udah pindah rumah 3 kali. Nah, kan? Jadi rumah IPB itu rumah keempat kita sebetulnya. Saking seringnya kita pindah rumah. Dan di IPB itu abang mulai punya kawan kan. Tapi itu juga masih masa-masa susahnya Umi Abi. Karena sepeda pertama abang yang beliin siapa? Aku. Bukan Umi Abi. Baby walker pertama abang. Nah itu abang nggak ingat lah itu. Iya. Aku. Bukan Umi Abi. Baju-baju bagus abang. Yang beliin siapa? Kakek, nenek, mami. Bukan Umi Abi. Nggak punya Bang Umi Abi duit buat beliin abang baju bagus. Baju lebaran abang aja. Bobi ingat banget tuh mereknya. Zaman tuh merek yang terkenal tuh ya. Itu mami yang beliin tiap tahun. Kalau enggak tuh abang nggak pakai baju lebaran, nak. Bener. Mami tuh tiap lebaran tuh, Dek, kakak beliin baju ya buat Alif. Ukurannya segini ya, cukup insya Allah ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalaupun agak kebesaran dikit nggak apa-apa supaya pakainya bisa lama, Umi bilang. Dibeliin abang sama Mami. Pakailah abang baju lebaran. Bukan Umi Abi yang beliin, nak. Mami yang beliin. Tapi itulah rezekinya. Tiap anak-anak udah bawa rezekinya masing-masing. Susah-susah pun kita hidup, abang tetap bisa pakai baju lebaran. Walaupun baju lebarannya cuma hari pertama doang, karena cuma satu. Susah-susah pun kita, abang tetap bisa naik sepeda sama kawan-kawan abang. Nggak minjem abang sepeda mereka. Bukan dari Umi Abi yang beliin, tapi dari aku, Uti. Artinya apa? Pintu-pintu rezeki buat tiap anak itu udah diatur sama Allah. Orang tuanya mungkin susah, tapi nanti Allah kasih dia rezeki dari jalan yang lain. Jadi abang pun nanti jangan takut untuk punya anak. Karena tiap anak udah punya rezekinya masing-masing. Menjaga jarak kelahiran itu penting. Supaya tiap anak mendapatkan haknya, paling enggak waktu golden age-nya. Tapi membatasi kelahiran itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti abang nggak yakin bahwa tiap orang udah diatur sama Allah rezekinya sendiri-sendiri gitu. Nah, Umi Abi tuh ngebuktiin banget Bang. Kalau tiap anak tuh memang punya rezekinya masing-masing. Adik pun rezekinya beda, abang rezekinya beda. Umi Abi rezekinya beda. Mulai itu abang besar sampai di momen abang masuk sekolah. TK abang gimana? TK Insani. Yang sekarang entahlah udah tutup TK-nya, udah udah kayak malah jadi kayak rumah hantu gitu, Bang, gak ada yang nguni.
TK. Terus di TK tuh abang punya banyak teman. Kenapa Umi sekolahkan abang di TK Insani? Dekat. Bukan, murah. Semurah itu kah? SPP-nya bang tahu berapa sebulan? Berapa? 80.000 rupiah. Sebulan? Iya nak. 80 coba. Jadi pilih sekolah, pilih TK yang nggak usah ngangkot supaya hemat. Iya, bisa jalan kaki. Iya, pilih sekolah yang uang sekolahnya murah. Soal kurikulum, Umi udah tutup mata. Gimana pun lah cara gurunya ngajar yang penting. Tapi alhamdulillahnya abang tuh di Insani dapat guru-guru yang bagus, baik. Iya, basicnya dapatnya dari sana semua. Iya. Jadi ternyata nggak selalu. Jadi bukan berarti harga mahal menentukan kualitas gitu ya. Iya. Ternyata ketulusan dari guru-guru abang waktu TK itu tuh salah satu yang bikin abang tuh jadi kayak sekarang. Umi inget banget tuh kepala sekolah abang namanya Bu Wilda. Dia itu yang sayang banget sama abang. Salah satu yang bikin Bu Wilda sayang sama abang tahu kenapa? Anaknya Umi? Bukan. Karena abang udah bisa baca umur 4 tahun. Tercepat ya? Iya. Di sekolah abang waktu itu. Kalau dibanding sama adik? Oh, adik masih jauh. Adik itu dia udah hidup di zaman kecukupan. Jadi dia pun belajar baca pun males. Alhamdulillah dia sekarang udah bisa baca ya. Tapi dibandingkan abang waktu itu, abang umur 4 tahun kan sama Bu Wilda dikasih koran. Ini Alif dibaca gitu. Jadi Bu Wilda itu kalau udah soal baca tuh udah ongkang-ongkang kaki sama abang. Ya kawan abang waktu itu pulang sekolah ikut les baca, abang pulang. Kenapa? Itu udah nggak level abang lagi, gitu. TK abang, teman-teman abang banyak kan ya? Teman-teman satu kompleks semua. Iya, satu kompleks. Nggak jauh dari situ. Siapa teman abang? Alah, udah lupa pun abang namanya. Salah satu yang sampai sekarang masih jadi sahabat abang? Fakih lah. Iya. Itu aja lah. Yang lainnya mana inget lagi? Berapa tahun dulu lalu? Ada Akmal. Iya. Tapi itu senior banget itu. Iya, satu level di atas abang. Iya. Itulah. Terus lulus TK ya, walaupun SD walaupun SD-nya agak lambat sedikit ya. 7 tahun. Oh iya. Ya kan? Itu tuh orang banyak nanya tuh, kenapa ya? Jadi gini, teman-teman abang itu seharusnya kan abang udah masuk universitas kan? Iya, abang tuh harusnya sekarang udah semester 3. Iya. Harusnya. Iya benar semester. Karena abang masuk SD umur 7. Jadi waktu kawan-kawan abang masuk SD, Umi putuskan abang nggak masuk SD waktu itu. Cuma karena abang belum ngerti, abang nggak bisa protes kan. Abang menikmati aja masa-masa abang TK iya, kan. main aja. Iya. Abang tahu kenapa Umi Abi mutusin abang TK lagi? Berarti sebenarnya abang juga pernah gap year ya? Iya. Tapi jadi, abang jadi gap ada year-nya kata bukan, pun misalnya abang abis SMA di gap year jadi kayak abang sebetulnya tinggal mengulang masa lalu. Mengulang aja. Cuman itu. Jadi abang itu kenapa nggak Umi Abi masukkan SD di umur 6? Karena Umi Abi ngelihat abang belum mandiri. Jadi abang kadang-kadang ditinggal masih nangis gitu. Terus secara emosi abang belum stabil. Udah gitu abang belum bisa minimal ngurus barang-barang pribadi abang sendiri. Barang-barang abang masih sering banyak yang ketinggalan di sekolah, ketinggalan tempat minum lah, ketinggalan tempat makan lah. Nah gitu. itu sampai sekarang juga masih itu. Berarti abang belum layak ini jadi suami. Jadi cuman ini abang mau kuliah keluarin ya Umi? Itulah yang bikin Umi bingung juga. Cuman ini. Cuman itu Umi? Makanya kata Abi udahlah, gap year aja dia tahun ini. Pantaskan dulu dia untuk sekolah, kata Abi. Keluar dari rumah jadi anak yang lebih mandiri. Nah itu kan. Terus masih adalah beberapa gitu ya poin yang menurut Umi Abi kalau abang dipaksakan masuk SD di umur itu akan nyusahin guru. Iya. Dan Umi Abi akan effortnya akan besar banget gitu. Karena abang itu belum mateng tapi udah dipaksain untuk dimakan gitulah. Akhirnya jadi asem kecut. Nah nggak mau. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Toh ini anak kita yang paling tahu. Jadi Umi Abi itu dari dulu nggak pernah mau membandingkan abang dengan anak-anak yang lain. Dan nggak pernah, alhamdulillahnya gitu ya. Nggak pernah bandingin sama anak tetangga. Kalau kata orang kan anak, itu kamu lihat di situ, udah gini gitu, iya kan? Iya. Nggak, dari dulu tuh alhamdulillahnya Umi Abi tuh punya prinsip yang sama, anak kita. Dan abang nggak pernah merasa terkekang jadinya. Gitu. Iya, gue nggak pernah dibandingin bro. Gitu. Iya.
Karena memang tiap anak kan beda-beda gitu. Termasuk ketika keputusan abang tuh mundur setahun SD-nya. Umi Abi juga nggak ngerasa malu sama tetangga, teman-teman yang anaknya udah SD duluan gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya keputusan Umi Abi tepat. Alhamdulillah. Abang siap masuk sekolah di usia 7 tahun. Dengan kondisi jarak dari rumah ke sekolah abang sekali jalan 1 jam. Iya kan? Iya. Abang dijemput paling pagi jam 6. Diantar paling sore. Abang diantar paling sore jam 6 lagi abang sampai rumah. Coba mana anak SD kelas 1 12 jam di luar rumah. Abang lah itu orangnya. Tapi karena abangnya memang udah benar-benar mateng, jadi abang slow aja ngejalanin itu. Abang pulang, abang tidur di mobil jemputan. Abang pergi, abang tidur juga di mobil jemputan gitu. Jadi abang nggak cranky, nggak rewel, nggak tantrum. Karena abang udah mateng. Nah itu juga pelajaran yang bisa abang ambil. Apa itu? Kalau kita jadi orang tua, anak kita itu unik. Maka jangan bandingkan dia dengan anak orang lain. Kemampuan dia berbeda. Jangan dipaksakan, dia harus dipush kemampuan dia kalau memang dia belum sampai di situ gitu. Biarkan dia berproses secara alami, nanti dia akan sampai di titik itu kayak gitu. Makanya kenapa Umi Abi mundurin abang setahun? Ternyata abang bisa ngejar teman-teman abang yang udah lebih dulu masuk ke sekolah gitu. Dan waktu Umi abis abang masuk SD itu, Umi ngobrol sama teman-teman Umi yang anak-anaknya itu rata-rata masuk sekolah umur 6 tahun gitu ya. Mereka bilang, memang ternyata itu masukin anak tuh emang nggak bisa soal umur ya. Tapi soal kematangan. Ada yang dia matang di umur 6. Ada yang bahkan matang di umur 5,5. Siap banget dia masuk sekolah SD gitu. Tapi ada yang baru matang di umur 6,5 atau malah 7. Atau malah 7 lewat sedikit gitu. Dan yang nggak usah ngelihat orang lain. Karena yang akan ngejalannya adalah anak kita. Jangan sampai kita paksain karena egosentrisnya orang tua. Terus karena orang tua nggak mau kelihatan anaknya kayak terbelakang dibandingin anak orang lain, akhirnya dipaksain tuh anaknya dimasukin sekolah SD di umur yang sebetulnya belum siap anaknya sendiri dan memang jadi effort buat orang tuanya gitu. Jadi abang anak spesial. Kenapa? Masuk sekolah SD umur 7. Termasuk yang paling tua kan abang di angkatan abang. Benar, ya kan? Termasuk yang paling tua. Karena teman-teman abang tuh rata-rata setahun di belakang. Iya, setahun di belakang. Setahun di bawah abang gitu. Nah, ini coba dari sisi orang tua ya Umi ya. Abang tuh pengen nanya tuh, pengen tahu gimana kalau misalnya orang tua memandang keputusan anaknya, yang keputusan anaknya tuh beda dari yang lain gitu. Nggak jadi keputusan umum gitu. Bukan banyak orang yang milih gitu. Nah, gimana itu? Ini kalau Umi Abi ya, keputusannya itu keputusan yang maksiat atau enggak, itu satu dulu, karena itu pondasinya banget. Kalau enggak, baru turun ke bawahnya lagi. Ini keputusan yang masih bisa didiskusikan kan, atau tidak. Kalau dia masih bisa didiskusikan, ya udah kita diskusi bareng-bareng. Dan kalau memang ternyata itu berdasarkan kesepakatan kita memang bagus, baik gitu ya nggak apa-apa, jalan aja. Toh kalau dia bukan wahyu, ya kan yang wahyu itu kan cuma Al-Quran, hadis gitu kan, ijma sahabat gitu. Tapi kan sisanya sebetulnya kan semua keputusan masih bisa didiskusikan. Semua keputusan yang buat manusia itu masih bisa didiskusikan. Ada ruang dia salah, tapi ada ruang untuk memperbaiki kesalahan. Itu. Jadi kalaupun pernah salah membuat keputusan, menurut Umi Abi, nggak apa-apa. Karena dia manusia. Tapi, yang penting itu bukan pada saat dia bikin keputusan yang salah. Bukan. Tapi gimana cara dia itu bisa memperbaiki keputusan yang salah yang udah pernah dibuat dia. Abang juga kan pernah bikin keputusan yang salah kan? Iya. Tapi kan hidup abang nggak berhenti sampai di situ. Umi juga pernah bikin keputusan yang salah. Abi juga pernah kok bikin keputusan yang salah. Tapi setelah itu, besoknya Abi, Umi, Abang masih dikasih sama Allah kesempatan buat hidup kan, Nak? Itu artinya sama Allah kita masih dikasih waktu untuk memperbaiki keputusan kita yang salah. Supaya kalau besoknya lagi kita dikasih waktu untuk hidup lagi sama Allah, keputusan kita udah benar. Direvisi itu keputusan yang salah. Abang kan sama kan kayak gitu. Pernah buat sesuatu yang salah. Tapi sama Allah abang masih dikasih hidup sampai sekarang. Berarti Allah minta abang untuk perbaiki yuk yang salah kemarin. Sekarang
udah jadi beda. Gitu. Jadi buat Umi Abi itu nggak apa-apa. Dan berarti sebenarnya kalau gitu diskusi dalam keluarga itu penting banget berarti Umi. Harus. Apalagi kalau anaknya udah besar kayak abang. Karena abang banyak nemuin kasus orang tua tuh terlalu maksain keputusannya. Iya, terlalu maksain keputusannya buat anaknya. Akhirnya apa anaknya kan jadi gak happy gitu. Orang tua itu gini, orang tua itu punya pengalaman lebih banyak. Iya, jelas ya. Iya. Nah, pengalaman yang lebih banyak itu yang biasanya bikin orang tua jadi merasa lebih tahu daripada anaknya. Karena udah pernah ngejalanin apa yang sekarang ini dijalani oleh anaknya. Dan jadi bisa berpikir lebih jangka panjang. Biasanya kayak gitu. Tapi apakah orang tua selalu benar? Enggak, Nak. Apakah anak selalu salah? Enggak juga. Sama kayak anak juga nggak selalu benar, orang tua juga nggak selalu salah gitu. Jadi ya kalau Umi Abi mikirnya gini, kita ini sama-sama manusia dewasa. Abang udah balik, Umi juga, Abi juga. Berarti sebetulnya kita bisa duduk bareng untuk ngobrol. Makanya abang baru diskusi setelah abang balik ya. Iya. Sebelum abang balik mana ada ruang diskusi? Ya ada hidup di bawah kekuasaan mutlak. Umi Abi. Iya. Absolut Umi Abi. Kayak gini lah, kayak adik gitu kan. Iya. Dia Mi Umi suruh mandi kan tadi sebelum kita kesini kan. Mandi, Dek. Sebentar. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Bener ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi didatengin. Mandi nggak sekarang? Mandi nggak gitu. Karena dia memang belum balik. Jadi memang harus dipaksain gitu. Tapi kalau udah umurnya kayak abang, udah balik kayak gitu, menurut Umi Abi ya, itu ruangnya bukan lagi komando, tapi udah diskusi. Apa yang abang mau, apa yang abang nggak mau, apa yang abang suka, apa yang abang nggak suka gitu. Apa yang Umi Abi suka dan apa yang Umi Abi nggak mau, itu tinggal didiskusikan aja. Dan ini yang Umi rasain ya. Umi juga kan jadi anak. Umi kan juga anaknya Akung Uti. Abi juga kan anaknya kakek sama nenek kan gitu. Jadi posisi kita sebetulnya sama-sama anak. Cuma masanya zaman kita aja yang beda gitu. Umi sebagai anak, Umi seneng kalau pendapat Umi didengerin sama orang tua. Berarti simpelnya memperlakukan anak sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagai anak gitu ya? Iya. Sebagaimana kita dulu ingin diperlakukan sebagai anak. Walaupun mungkin orang tua kita dulu tidak memperlakukan kita sebagai anak semestinya. Iya kan? Semestinya. Semestinya. Ini luas nih bahasanya kayaknya. Semestinya itu. Semestinya ya itu diajak diskusi, diajak ngobrol, pilihan-pilihan masa depannya, pilihan dia mau masuk kampus mana gitu. Berarti sebenarnya semestinya itu bukan hanya kebutuhan biologis makan, minum, atau misalnya sandang pangan papan gitu. Semestinya itu bukan cuma itu berarti. Iya, tapi lebih tentang masa depan. Pilihan hidupnya di masa depan akan seperti apa. Orang tua memang punya pengalaman sebelumnya. Pengalaman itu yang dibagi. Nah, Umi Abi udah pernah jalan ke Surabaya. Kebetulan di Semarang jalannya berlubang. Nanti kalau abang lewat Semarang, abang hati-hati di situ ya, karena jalannya berlubang. Jangan abang masuk lubang itunya. Tapi keputusan untuk lewat Semarang atau enggak itu udah ada di abang. Iya. Umi Abi kan cuma ngasih tahu aja. Walau abang mungkin nanti gini, nggak percaya sama Umi Abi, pengen tetap lewat Semarang gitu kan. Terus abang beneran tuh, masuk tuh abang di dalam lubang. Abang nelpon Umi Abi. Ya Umi Abi tinggal bilang, Umi Abi udah bilang. Kan gitu. Nah, itu keputusan yang salah. Iya kan? Iya. Tapi kalau abang masih dikasih hidup besok sama Allah, berarti sama Allah abang masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu. Makanya kalau di rumah kita kan nggak pernah ada keputusan yang otoriter setelah abang balik kan. Semuanya memang diobrolin bareng-bareng. Berarti nggak ada tuh istilah militeristik gitu ya? Nggak ada. Senjata gitu. Aduh, ngeri banget. Pokoknya kamu kalau nggak mau didor, iya, gitu. tak dor kata. Enggak lah. Sangat-sangat demokrasi berarti ya keluarga kita. Iya sama lah kayak kemarin abang mau milih sekolah SMA aja. Iya. Abang inget kan dibawa sama Umi Abi kemana? Enggak SMP kali itu. Masuk SMP? SMP. Yang kita ke Solo. Oh iya. Iya. Terus kita ke Semarang juga. Iya. Iya kan? Iya. Karena apa? Karena memang Umi Abi pengen abang masuk sekolah yang memang itu sekolah abang banget gitu. Iya, ujung-ujungnya masuk lagi ke sekolah yang sama. Iya. 12 tahun juga lah ujung-ujungnya. Iya. Karena Umi Abi kan mempertimbangkan abang sebagai anak yang baru tamat SD mau ke SMP itu juga kan pikirannya belum sematang sekarang. Pas abang masuk SMA juga kan sebetulnya kita diskusi kan.
Abang mau full day atau abang mau boarding. Kan sempet tuh kita mikir kayaknya sekolahnya di sini aja deh kalau full day, ya kan? Nah, sempat juga mikir kuliah di Turki. Ya kan, sampai abang ngambil kelas bahasa Inggris. Gitu kan ya. Kan udah banyak gitu yang kita pikirin itu kan sebelum kita mutusin, akhirnya abang sekolah lagi di sekolah yang sama kan kayak sekarang. Itu kan kita ngobrol dulu sampai akhirnya keputusan kita ya udah berarti boarding lagi. Terus Insan Tama lagi 12 tahun ya, tidak bosan di Insan Tama. Iya, kalau kata orang-orang, lu nggak bosan apa situ terus gitu. Tapi karena memang yang kita tahu Insan Tama memang bagus untuk mencetak karakter leadership kan itu. Dan itu sesuai dengan visi Abi gitu. Iya, betul. Jadi anak sebetulnya pertama, gitu. Iya, makanya sekolah itu sebetulnya ya cocok-cocokan sama tiap anak. Abang cocok di Insan Tama belum tentu nanti adik cocok di sana. Iya, buktinya adik SD-nya nggak di sana. Iya. Selain karena faktor jarak ya. Terus juga karakter adik sama karakter abang tuh beda kan. Makanya adiknya sekolahnya di tempat yang lain. Tapi nanti kalaupun SMP, SMA bisa jadi adik sekolahnya nggak di situ karena punya karakter yang beda dan visi Umi Abi sama adik dengan abang tuh beda. Jadi pengennya abang jadi kayak gini, nanti adik pengennya jadi gitu. Itu juga beda. Jadi tiap anak itu unik. Walaupun dia berasal dari rahim yang sama, tapi dia unik. Makanya, mau kembar seiras sekalipun. Iya, identik sekalipun gitu. Dia unik banget gitu. Makanya termasuk, abang ingat ya, ini kan kita diskusi soal abang mau kuliah di mana itu kan udah lumayan agak lama ya. Mungkin kayaknya udah 5 atau ya sekitar 5 bulanan inilah kita diskusi. Karena dulu abang mikirnya, udah IPB aja. Ada jalur ke OSIS gampang. Begitu. LKMA sampai Jepang. Bagus juga Jepang ini. Cocok juga ini. Cuman begitu sampai Brunei bagus juga nih. Tuh ditambah sama Abi ngompor-ngomporin Jepang lah. Cemana lagi.